Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Rosida dan di sini saya ditemani oleh Bapak Budi Santoso dari Bea Cukai. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu kepada sobat ISK, Pak. Selamat pagi Sobat ISK. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Budi Santoso. Sekarang saya bertugas di Bea dan Cukai Kudus. Oke, Bapak Budi Santoso sendiri menjabat sebagai apa? Saya pemeriksa Bea Cukai. Oke, sebagai pemeriksa Bea Cukai. Itu Ya, tadi perkenalan dari Bapak Budi Santoso. Terima kasih. Kita hari ini akan membahas mengenai tentang kenaikan cukai rokok dan rokok ilegal. Seperti ya tentunya dengan Bea Cukai juga ya. Eh, Akhir-akhir ini ada berita mengenai tentang rokok ilegal yang merajalela dan juga kenaikan Bea Cukai. Ngomong-ngomong tentang kenaikan bea cukai ini, Pak, mengapa bea cukainya naik kayak gitu loh, kok naik siap. terus gitu loh? Bukan. Yang pertama izinkan saya mengkoreksi. Jadi Iya, istilahnya bukan kenaikan Bea heeh, Cukai. Bea Cukai tetap masih sama aja. sama-sama. Jadi nggak pernah naik Bea Cukai. Oke, Jadi yang naik adalah kenaikan tarif tarif cukai. cukai, oke. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Jadi izinkan saya menjelaskan bahwa 11 hari yang lalu di istana dilakukan rapat terbatas dipimpin oleh Bapak Presiden dan dihadiri oleh beberapa menteri yang terkait. Di situ akhirnya diputuskan bahwa tarif cukai hasil tembakau dinaikkan menjadi 10% untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi tahun 2023 naik 10% dan tahun 2024 naik 10%. Alasannya kenapa kok dinaikkan? Kan yang penting itu Iya, alasannya apa? Yang pertama untuk menurunkan prevalensi rokok di usia muda oke. antara 10 sampai 18 tahun. Sekarang itu angkanya di 9,1%. Tinggi ya. Ya, tahun 2024 ingin diturunkan menjadi 8,7%. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua, ternyata merokok di masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat miskin pedesaan itu termasuk salah satu konsumsi terbesar Besar. kedua setelah beras. Jadi tingkat konsumsinya itu jadi tingkat sebesar kalau di masyarakat miskin perkotaan itu 12 sekian persen, kalau di pedesaan itu 11 sekian persen. Itu lebih tinggi dari konsumsi untuk telur, ikan, bahkan tempe atau tahu. Jadi nomor satu beras, nomor dua Rokok. rokok lah. Kemudian alasan yang ketiga adalah untuk menurunkan angka stunting. Hmm. Oke, menurunkan angka stunting dan ancaman kematian akibat rokok. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai sebesar 10%. Tetapi angka 10% itu tidak semua disamaratakan sama 10%. Jadi macam-macam. Jadi rokok itu kan macam-macam, Mbak. Di situ ada sigaret kretek mesin, ada sigaret putih mesin, ada sigaret kretek tangan, ada rokok elektrik. Ya itu yang rokok yang lagi ngetren kan rokok elektrik tuh. Elektrik ya. Nah itu tarifnya berbeda-beda dinaikannya. Kita ambil contoh sigaret kretek tangan. Itu karena di situ cara pembuatannya ada melibatkan tenaga, itu kenaikannya nggak sampai 10%. Itu kenaikannya hanya 5%. Tetapi untuk rokok yang diproduksi dengan menggunakan mesin, misalnya sigaret kretek mesin, itu naiknya antara 11,5% sampai 11,75%.
Sedangkan sigaret putih mesin itu rokok yang tidak, cara pembuatannya tidak mencampur dengan cengkeh, itu naiknya antara 11 sampai 12%. Sedangkan vape, rokok elektrik, itu naiknya 15% selama 5 tahun ke depan. Jadi tahun 2023 naik 15%, sampai 5 tahun ke depan selalu naik 15%. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi Santoso atas penjelasannya mengenai tarif cukai ya, tarif cukai yang naik. Jadi bukan bea cukai ya naik ya Pak, jadi tarif cukainya yang naik. Naiknya mungkin kinerjanya Mbak. Oh, kinerjanya juga naik itu, selalu naik. Oke. Siap. Jadi tarif cukai naik dikarenakan beberapa alasan yang telah disepakati bersama oleh Bapak Presiden juga ya. Dari mulai dikarenakan untuk mengurangi konsumsi rokok di remaja ya tepatnya, dari usia 10 sampai 18 tahun, dan juga ada beberapa sebab tertentu, ada stunting juga, ada dan lain sebagainya yang telah disebutkan Bapak tadi oleh Bapak Budi Santoso. Jadi itu alasan tarif cukai naik. Jadi bukan karena hanya naik-naik saja, tapi ada alasan tertentu untuk menaikkan tarif cukai, dikarenakan juga bahkan yang mengonsumsi rokok saat ini malah masyarakat miskin ya Pak, yang justru lebih banyak mengonsumsi rokok tinimbang dari konsumsi-konsumsi yang lain. Bahkan nomor 2 setelah konsumsi beras, makanan pokok. Udah jadi makanan pokok dong Pak rokok itu sehari-hari ya jadinya. Lalu berapa persen Pak kenaikannya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing rokok itu kan macam-macam. Kita ambil contoh yang tadi saya sudah jelaskan, SKT, SKM, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin, sigaret kretek mesin. Kita ambil contoh ini aja. Sigaret kretek tangan golongan 3. Kan tadi kan naiknya 5% ya. Sekarang itu tarif sigaret kretek tangan untuk golongan 3 adalah 115 per batang. 115. Berarti kalau naik 5% berapa kira-kira Mas? 115 naik 5%. Kan kalau naik 10% kan berarti naiknya 12 rupiah ya. Kalau 115 anggap aja ya naiknya 100 ya 121 lah. 121 rupiah per batang. Di per batang naik 121 rupiah dari asalnya seperti itu ya Pak. Kalau kita ambil contoh SKT ya. Karena kan tarifnya beda-beda. Jadi tadi udah dijelasin berapa kenaikannya, jadi 10% kenaikan dari asal mulanya ya Pak. Sebelumnya itu 10%. Jadi tapi beda-beda. Tapi mohon maaf ini karena kan biasanya tarif itu kan ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi tadi saya hanya mengira-ngira. Tetapi bagi yang yang pastinya nanti kita nunggu peraturan Menteri Keuangan keluar. Nanti biasanya akhir tahun. Jadi kira-kiranya sekitar 10%, tapi berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenis rokoknya. Ada elektrik, ada yang tadi diproduksi oleh tenaga manusia itu lebih sedikit gitu ya kenaikannya. Jadi berbeda-beda sesuai dengan rokoknya masing-masing bagaimana jenisnya. Jadi mulai kapan nih Pak? Naiknya mulai kapan? Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, menunggu peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini udah ada wacana tapi belum ditetapkan gitu ya Pak? Bukan udah ada wacana, sudah ditetapkan oleh tadi sudah disetujui oleh Presiden, tinggal menunggu aturan pelaksanaannya. Aturan pelaksanaannya ya berupa peraturan-peraturan gitu. Jadi pelaksanaannya menunggu dari Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan. Lalu ngomong-ngomong mengenai bea cukai, itu kemarin saya dengar-dengar ada BLT, mungkin bisa disinggung sedikit lah Pak. Sepengetahuannya mengenai BLT. Ini BLT apa nih? BLT bea cukai. Jadi gini, istilahnya bukan BLT bea cukai. Jadi mungkin saya itu BLT yang lagi banyak diberikan di Kudus ya. Itu adalah BLT yang diberikan kepada buruh rokok. Dan aturannya apa? Aturannya ada di Undang-Undang Cukai pasal 66A. Di situ disebutkan bahwa penerimaan cukai yang dihasilkan dari hasil tembakau
yang berasal dan dibuat di Indonesia, 2%-nya dikembalikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Itu namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang salah satu manfaatnya adalah digunakan sebagai BLT itu. Jadi itu sebenarnya kalau masalah wilayahnya udah wilayah ke pemerintah kabupaten, gitu Mbak. Oke, Yeah. jadi BLT sendiri itu diberikan kepada buruh rokoknya ya, Yeah. jadi BLT-nya. Oke, terus adanya kenaikan cukai ini ada dampaknya nggak, Pak? Dampaknya ada yang jelas. Apa itu? Harga rokok naik. Itu udah jelas banget. Adanya kenaikan tarif pasti ada tarif rokoknya juga naik. Selain kenaikan rokok nih harganya naik, pasti kan ada dampak lainnya. Semisal mungkin rokok ilegal. Ini kan pasti pada males dong bayar apa tarifnya naik. Jadinya bagaimana nih? Pasti banyak juga yang ilegal. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi kalau mengantisipasi adanya rokok ilegal, kita usaha yang kita lakukan ya banyak Mbak. Ya juga melakukan banyak upaya untuk mengurangi rokok ilegal. Yang pertama upaya kita pasti upaya-upaya yang persuasif, upaya-upaya yang komunikatif. Bagaimana caranya? Ya kita bekerja sama dengan banyak instansi. Salah satunya dengan pemerintah Kabupaten Kudus ini kita melakukan sosialisasi ketentuan mengenai cukai di banyak tempat di Kabupaten Kudus. Intinya apa? Kita melakukan sosialisasi, intinya kita menjelaskan cukai itu apa, ya kan? Kemudian rokok ilegal itu apa? Kemudian cukai itu misalnya ya dipungut dari masyarakat sebagai konsumen rokok, tetapi hasilnya juga dikembalikan ke konsumen rokok. Ya salah satunya yang dikembalikan itu TBHJAD, itu baru 2%. Tapi 98% ya kita bisa lihat bahwa cukai itu kan penghasilan setahun tahun 2023 ini kan direncanakan sekitar 200 triliun lebih, ya kan? Dan cukai itu kan merupakan salah satu instrumen pendapatan negara dari banyak macam instrumen pendapatan ya. Dari macam-macam misalnya pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, kemudian penerimaan negara bukan pajak, kemudian banyak hal lah, ya kan. Lah itu kemudian dibelanjakan untuk macam-macam. Salah satunya apa? Salah satunya misalnya sekarang kan yang di Eropa kan yang lagi ramai gas, masalah gas. Mereka lagi kelangkaan gas karena harga gas naik tajam kan. Sementara pasokan dari negara-negara penghasil gas menipis, ya kan. Akhirnya sekarang tuh orang-orang Eropa kan kesulitan gas. Lah di Indonesia juga sama. Kalau orang Eropa kesulitan gas, alhamdulillah di sini enggak. Misalnya kita membeli gas 3 kg, itu harga yang dibeli oleh masyarakat adalah harga subsidi. Karena sebagian harga itu ditutup, subsidinya itu ditutup oleh ditutup oleh dari APBN. Salah satunya dari cukai. Kemudian apalagi misalnya kita mengkonsumsi listrik, masyarakat mengkonsumsi listrik. Kalau konsumsi listriknya tekanan di rumah, tekanan listrik hanya sekitar di bawah 300 watt, itu pasti harganya harga subsidi juga. Kemudian untuk menutup itu dari mana ya? Dari penerimaan negara, salah satunya dari cukai. Jadi itu Mbak, ya dikembalikannya penerimaan kita di APBN itu, kemudian kita keluarkannya ya, salah satunya ke masyarakat. Itu kita sosialisasinya seperti itu. Tetapi kalau memang ternyata sosialisasi itu belum menyadarkan ke masyarakat, kita juga melakukan penindakan gitu loh. Kita melakukan penindakan. Banyak yang sudah kita tindak karena memang ternyata sosialisasi kita lakukan berkali-kali masih belum juga menurunkan rokok ilegal. Ya mau nggak mau kita harus tindak. Kenapa harus tindak? Kalau nggak ditindak, nanti rokok ilegal makin merajalela. Akhirnya rokok yang legal tidak ada pembelinya. Menyebabkan apa? Menyebabkan yang pertama penerimaan negara pasti turun. Yang kedua, tujuan dikenakan cukainya untuk membatasi konsumsi rokok juga turun. Enggak. Dan yang ketika nanti kalau rokoknya nggak laku, otomatis industri rokoknya juga
akan turun tuh, ya kan? Dan otomatis buruh-buruh rokoknya yang di situ juga akan mengalami PHK ya, iya imbas gitu, Mbak. mengalami imbas. Jadi banyak apa ya, antisipasi yang telah dilakukan oleh bea cukai juga ya, Iya, bagaimana untuk sosialisasi, ada iya, juga penindakan langsung karena iya, tarif cukai itu sendiri, bea cukai tadi itu berpengaruh besar terhadap negara sendiri ya Pak, termasuk iya, APBN, dan salah satu fungsinya ya apa, dikembalikan kepada masyarakat lagi, iya, disubsidi-subsidikan kepada gas, ada yang listrik, dan iya, masih banyak iya, yang lain sebagainya. Itu mungkin ada pesan kepada masyarakat, mungkin dari anak-anak iya, tadi yang mengonsumsikan banyak sekali ya, 91% ya Pak tadi. iya. Mungkin ada pesan-pesan dari bea cukai sendiri untuk menyampaikan apa, sedikit sosialisasi lah kepada masyarakat. Iya, kalau saya sih ini, Mbak. Jadi intinya bea cukai ketika bekerja dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari banyak pihak, Banyak pihak. baik itu dari instansi-instansi yang lain maupun dari masyarakat. Bagaimana dukungannya berupa apa kalau dari masyarakat? Yang pertama, jangan menjual rokok ilegal. Oke. Kemudian yang kedua, jangan membeli rokok Ilegal. ilegal gitu, Mbak. Jadi itu pesannya ya. Ya, Pertama jangan jual rokok ilegal, yang kedua ya jangan membeli juga. ya, Udah nggak jual tapi membeli ya sama aja ya Pak. ya, Jadi siap. karena itu sangat berpengaruh terhadap apa ya, pergerakan ekonomi juga ya di Indonesia ini. Karena buruh rokok sendiri di Kudus kan banyak sekali. Kalau Ya, kita tidak bisa menjalankan apa yang telah ditetapkan gitu, jadi makin memporak-porandakan lah intinya ya Pak, tidak berjalan dengan stabil nantinya. Apa yang telah terjadi seperti buruh rokok ini malah nanti ketika rokok ilegal semakin di atas dan rokok yang berbea cukai itu tidak ada harganya ya, ibaratnya tidak ada pembelinya, tidak ada konsumennya, jadi juga berpengaruh terhadap buruh-buruh pabrik dan masih banyak yang lain sebagainya, ya, berpengaruh kepada APBN dan masih banyak sebagainya. Jadi itu tadi penyebab, kenapa, alasan, dan juga antisipasi dari bea cukai di Kudus sendiri yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Santoso. Kurang lebihnya itu ya Pak, ya, mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Budi ya, Santoso, dan saya sami-sami. sendiri juga mohon maaf ketika ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya Zakia Roshida pamit undur diri dari SK Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.